Penasaran kan ceritanya gimana? Yuk kita dengerin. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya dulu teh. Asalnya dari mana? Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Saldia. Saya alumni APHP di angkatan lulusan tahun 2023. Dan di sebelah saya ada Halo semuanya, saya Raffi Abdul Aziz, lulusan dari ATU Agribisnis Unggas tahun 2024. Oke, untuk kesibukannya selama jadi alumni nih, setelah lulus apa sih kesibukannya? kalau saya karena saya lulus di tahun 2023, selama ada 1 tahun untuk bekerja dari mulai selesai ujian sambil menunggu kelulusan, saya mencari informasi tentang magang atau kerja ke BKK dan alhamdulillah dapat untuk magang selama 3 bulan di Queen Cake. Dan setelah dari sana, di 2 bulan kemudian saya mencari terus pekerjaan. Terus alhamdulillah dapat di AB Chicken, dan di sana saya bekerja selama 6 bulan, kurang lebih dari 3 bulan masa training, dan alhamdulillah saya diamanati untuk menjadi kepala toko. Kalau orangnya gimana nih? Kesibukannya akhir-akhir ini. Karena saya baru lulus, kesibukannya cuma paling membantu orang tua ke sawah, jadi petani kan. Oke. Selama 2 bulan, dan alhamdulillah setelah 2 bulan itu ada. Berarti sama orang tua ya lebih tepatnya kesibukannya. Kalau misalnya di sekolah nih, kalau akan katanya dia dulu di sekolah tuh ikut organisasi kah, ekstrakurikuler gitu, boleh dijelaskan? Ya, kebetulan saya dan rekan saya Ramli itu kebetulan dulu di satu organisasi yang sama, yaitu organisasi OSIS. Nah, dari sana kita tuh banyak mendapatkan ilmu, dari mulai berpublic speaking dan banyak ya, kita jadi banyak relasi juga dari sana. Pertama waktu dulu kita dari Cianjur tuh sempat kejadian gempa. Ya Allah banget ceritanya ya. Ya, dan kebetulan sekolah kita Semarda itu dijadikan posko untuk posko dari Disdi. Ya. Jadi ya dari pusat bantuan dari sekolah-sekolah, pusatnya di kita. Dan kebetulan kita sampai nginep-nginep ya di sini selama beberapa minggu itu menyalurkan bantuan. Alhamdulillah kita juga bertemu orang-orang hebat di sini, dari mulai kepala dinas, terus ada Ridwan Kamil juga sampai pernah ke Semarda. Wah, keren guys, keren banget. Pengalamannya wah banget berarti ya. Ya, sangat berharga, dan kita harap semoga bencana itu tidak Terulang terjadi kembali. lagi. Tapi pengen diulang. Enggak. Enggak, maksudnya itu ya pengalamannya itu. Ya, itu ketemu Ridwan Kamil lagi. Iya, kapan lagi kan? Bisa Tapi kalau kejadiannya enggak. Iya. Next ya. Ya, mungkin. Kan tadi kita udah sebut sedikit nih yang tetehnya tuh magang ke Jepang. Nah, bisa dijelaskan dorongan apa sih untuk bisa mengikuti magang ke Jepang? Mungkin awalnya kalau saya pribadi benar-benar nggak ada untuk coba-coba aja, dan kebetulan karena emang guru BKK di sekolah kita itu sangat-sangat mementingkan dan sangat-sangat peduli terhadap karya-karya siswanya, dan mereka selalu mengarahkan kita untuk mencoba segala peluang yang ada. Dan kebetulan dari sana LPK saya, PTJ, sedang open recruitment, dan saya mengikuti seleksi di SMKN 1 Cilaku di sana. Waktu angkatan saya itu ada sekitar 70 orang lebih yang mengikuti
Jadi lumayan banyak yang mengikutinya, ada 200 orang lebih, dan dari berbagai proses itu yang lolos ke tahap wawancara itu hanya tinggal 10 orang lagi. Nah dari wawancara itu yang keterima itu sedikit sekali ya, cuma 3 orang. Nah dari 3 orang itu 1 orang mengundurkan diri karena mungkin kurang siap, nggak siap jauh dari orang tua. Oke. Berarti kalau yang berguguran banyak itu prosesnya sangat ketat ya. Ya, sangat ketat. Kalau bisa dijelaskan nggak sih prosesnya ngapain aja gitu, terus persyaratannya apa aja? Mungkin untuk persyaratan dokumen kayak gitu mah pada umumnya saja. Karena kita juga di sana itu waktu saya ikutan seleksi itu masih kelas 3 SMA, 3 SMA tepatnya. Untuk persyaratannya mungkin dari mulai fisik itu dites kayak tinggi badan dan berat badan, itu mungkin ada kriterianya masing-masing di setiap banyak LPK. Kemudian ada tes mata juga, mata dari kebutaan warna dan minus. Mungkin untuk minus matanya itu ada apa namanya teh? Batas Ya, maksimal. batas maksimalnya. Kemudian dari sana dilanjut ke namanya psikotes. Nah, di sana di psikotes itu terdiri dari 9 mata soal. Ya, Banyak juga 9 ya. mata soal dan beranak. Wih. Apalagi yang di bagian personality ada hampir 100 pertanyaan. Kemudian dari tahap tersebut dilanjut lagi ke tahap wawancara. Kalau misalnya yang di tahap apa namanya tadi psikotes ya, psikotes, di tahap psikotesnya itu lolos dan baik, poinnya bagus, dilanjut ke tahap wawancara. Wawancaranya juga lumayan lama, hampir sekitar setengah jam. Wih. Kita dari pagi sampai maghrib ikutan seleksi itu. Sangat perjuangan ya. Perjuangan sekali. Kalau abangnya nih gimana nih persyaratan dan ketentuan yang berlaku gitu? Ya. Mungkin ada Perbedaan. perbedaannya gitu. Kalau persyaratan sama saja sebenarnya. Cuman waktu akal seleksi itu sampai berhari-hari juga, ada dari beberapa kan yang daftar itu dari beberapa sekolah. Nah itu sampai hari kedua besoknya baru dilanjut lagi. Dia benar-benar perjuangan sampai berhari-hari. Karena LPK tersebut PTJ itu merupakan lembaga penyalur tenaga kerja terbesar di Indonesia, emang sangat-sangat selektif dalam memilih. Mungkin LPK lain mungkin ada yang lebih mudah juga. Dan karena banyak juga peminatnya, karena LPK terbesar di Indonesia banyak peminatnya dan prosesnya juga sangat lama, dari mulai menunggu hasil seleksinya tuh 3 bulan, hasil seleksi baru keluar 3 bulan. Habis dari seleksi itu ada tahap yang namanya medical check up untuk mengecek seluruh kesehatan tubuh, karena yang benar-benar fisik kita tuh harus sehat untuk persyaratan ke Jepang. Nah dari sana, dari angkatan saya yang 7 orang yang lolos seleksi 7 orang, teman rekan saya di sana ada 2 orang yang memang sudah lolos medical check up juga. Mereka langsung tahapannya ke pelatihan selama 4 bulan, pelatihan bahasa, dan alhamdulillah mereka sudah berada di Jepang nih. Wih, keren banget. Ya, bulan April kemarin. Sedikit ditanya punya kan. Mungkin rambut akan seperti itu juga, apakah persyaratan juga untuk di LPK? Yang kebetulan di LPK Ramli itu emang diharuskan rambutnya itu 0,5 cm. Karena kan kita harus benar-benar sehat, dicek juga dari kepala supaya memudahkan ketika pengecekan kepala itu benar-benar sehat gitu. Oke. Jadi seluruh badannya itu emang benar-benar sehat. Kalau misalnya untuk LPK teteh nih, apakah ada juga syarat potong rambut seperti itu? Karena kita sama LPK ya, tapi bukan berarti cewek juga harus dipotong botak gitu ya. Cuma memang ada juga persyaratan yang mungkin untuk yang non-hijab, ada untuk sebahu. Semuanya juga yang pakai hijab juga sama sebahu.
lebih ke culture shock mungkin ya kalau anak Gen Z sekarang bilangnya ya. Kalau shock banget. Kalau akangnya gimana nih kalau dari segi tantangan yang dihadapi selama LPK? Tantangannya sih tentang pembelajaran itu sendiri, tentang bahasa yang harus dipelajari, terus suhu dari Jepang kan berbeda, jadi kita harus menyesuaikan, bukan merubah sih, memperbaiki fisik kita. Kayak misalkan yang tantangannya itu ketika fisik kita kan rapi itu sebelum masuk pelatihan itu fisiknya di bawah standar, kurang bagus artinya, karena nggak proporsional, nggak ideal. Jadi pas pertama datang ke sana itu lumayan kaget, shock dengan pelatihan, dengan kedisiplinan mereka dari soal fisiknya itu. Jadi latihan fisiknya itu lumayan berat bagi Raffi pas awal, tapi alhamdulillah sekarang udah terbiasa. Karena selain di LPK tuh, karena selain kita belajar bahasa, kita juga ada pembelajaran bahasa kayak fisik, mental, dan disiplin. Itu kita dilatih juga ada ya seperti itu. Oke, kayaknya itu mah mencakup keseluruhan deh ya. Ya, jadi kayak kita mengenalin budaya Jepang juga ke diri kita langsung, tapi di pelatihan sebelum berangkat ke Jepangnya mungkin ya. Oke, karena Akang Teteh sudah melewati masa sulitnya, masa pelatihannya, boleh dong diutarakan beberapa kalimat dengan menggunakan bahasa Jepangnya. Ya, bebas aja nih ke teman-teman. Yumaimana desu ka? Ya, oke kita des. Sarekara. Taku sama Panenga, Ichiban Hoshi desu. Artinya apa nih Kang? Ya mungkin untuk yang pertama kalian dari kalian ada yang familiar ya, Yumaimana desu ka itu ada di tren JJ kalian nih, anak-anak Gen Z nih. Ya, Yumaimana desu ka itu mimpimu itu apa? Nah, Nihon ikitai desu. Ikitai desu itu Nihon itu kan Jepang, Ikitai desu itu ingin pergi, jadi ingin pergi ke Jepang. Ya, setelah itu Setelah itu pastinya yang paling diinginkan itu mempunyai banyak uang. Wah, iya. Pastinya. Pasti ya, dunia finansial. Betul. Iya, Oke, kalau misalnya Kang Teteh motivasi terbesar untuk apa ya, kita ke Jepang nih kan, kita akan ke Jepang, motivasinya tuh sebelum berpikir untuk masuk ke magang tersebut tuh apa sih motivasi untuk Kang Teteh itu, kenapa sih kita harus magang gitu ke Jepang, motivasi Kang Tetehnya aja? Karena teknologi Jepang itu sangat-sangat maju ya, lebih maju dari sana juga kita bisa belajar hal baru lagi dari etos kerja mereka, budaya-budaya kerja mereka, kedisiplinan, dan tentu saja mungkin motivasi terbesar bagi semua orang karena dari segi finansialnya juga, karena gaji salary di sana itu lebih besar daripada di sini. Karena selain dapat uang juga, kita dapat pelajaran juga di sana, dapat budaya-budaya juga, sekaligus kita bisa liburan juga di sana ya. Iya benar. Kalau Akang? Tujuannya atau itunya itu karena saya punya cita-cita ingin mengembangkan peternakan di Indonesia. Jadi dengan magangnya saya ke Jepang itu bisa mempelajari teknologi tentang peternakan yang ada di sana. Ya, betul. Kalau apa ya, motivasi ke teman-teman ada gak sih kesannya ada untuk kan Akang itu udah mengikuti LPK nih, kayak ada gak sih kalau misalnya kayak teman-teman mau ikut LPK tuh kesannya apa gitu? Kesannya sih lebih baik belajar dari sekarang, apalagi apa ya, di sekolah tuh kalian sebenarnya sudah diberi wadah-wadah untuk keinginan kalian. Dari mulai misalnya kalian ingin berangkat ke Jepang, saya saranin kalian untuk ikut eskul juga mestinya ada kan ya? Ada. Dan juga lebih aktif lagi menggali informasi, karena di sekolah juga kan sudah disediakan, yaitu BKK ya. Ada BKK yang selalu
guru kita masing-masing, baru ke BKK juga bisa. Karena nanti kita bakal diarahkan maunya kita kemana, terus karena BKK itu pasti selektif ya, yang namanya kayak ibarat guru di sekolah itu kan pasti orang kayak orang tua kita lagi ya, mereka pasti pengen yang terbaik nih buat siswa-siswanya, jadi pasti dicariin tempat wadah yang baik juga, karena banyak nih di luar sana yang ada banyak kasus yang LPK ke Jepang udah bayar beberapa puluh juta tapi akhirnya nggak berangkat dan LPK tersebut bodoh melarikan diri. Alangkah lebih baiknya kalian cari informasi yang tepat, yaitu ke BKK sekolah. Mungkin berarti BKK ini bisa mencakup kayak kita mau kuliah di mana atau kerja di mana, kita ditampungnya oleh BKK. Ya. Pusat informasinya dari BKK. Oke. Ada juga sih kata-kata motivasi itu dari Akang Tetehnya, silahkan disampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin untuk kami Ya, silakan. Lempar ya. mungkin untuk karena biar kalian, terutama untuk kalian yang ingin magang ke Jepang, fisik kalian dan mental kalian itu harus benar-benar kuat. Mungkin untuk saya karena di APHP juga guru-gurunya sangat-sangat tegas juga, dan kebetulan BHK-nya juga, guru BHK-nya juga ada di APHP, dan kalian kalau misalnya dinasihati oleh guru atau mungkin kan sebenarnya BKK ini juga dulu waktu angkatan saya itu sering ada sosialisasi nih tentang mau kerja kemana, ini kemana. Mungkin kalian waktu belajar gini pasti mikir apa sih, dan masih lama ini. Jadi hanya sedikit orang yang menanggapi masukan-masukan dari guru tersebut. Padahal informasi yang mereka sampaikan itu benar-benar bakal berguna banget buat kita di masa depannya nanti. Nah, saran saya jangan sampai kalian itu mengabaikan mengabaikan sebuah informasi tersebut, apalagi informasi itu dari guru kita, karena guru kita juga pasti ingin yang terbaik untuk kita ya. Kalau dari Akang ini ada nggak kata-kata motivasinya? Motivasinya sih ya tetap semangat, terus dengerin kata guru-guru kita. Mungkin anak-anak aku udah terbiasa dengan tegasnya guru-guru di ATU, terus juga tentang penampilan juga kan di ATU rambutnya harus botak ya, sama seperti di APK. Jadi ketika masuk APK itu udah nggak kaget lagi gitu. Jadi semangat terus buat adik-adik kelas semuanya. 10-11 Mungkin bisa itu malah lebih tertuju dengan apa ya? peraturan di sekolah mungkin ya harus ditaati lagi peraturan di sekolah, karena itu peraturan kayak galaknya guru kita itu belum seberapa sama galak-galaknya orang-orang di perusahaan. Ya makanya kalau misalnya dimarahin sama guru kayak gitu tuh jangan terlalu baper, karena belum seberapa banget gitu sama yang di perusahaan, karena itu bakal benar-benar pengalaman pribadi saya juga ya di Setidaknya perusahaan. bisa jadi pelatihan ya. Iya, betul. Awal biar gak kaget-kaget banget mentalnya. Jangan dikit-dikit dimarahin sama guru itu, apalagi bilang ke orang tua, gunung lah, kayak gak mau lagi nyapa guru itu. Jangan ya deh. Jangan ya. Oke. Mungkin sekian yuk dari pesan motivasi. Mungkin kalian ya kalau yang mau ke Jepang silahkan untuk hubungi guru-guru PKK-nya. Dan juga terima kasih Akang Teteh yang udah mau hadir di podcast kali ini. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat kalian semua untuk kelas 10, 11, 12 ataupun alumni yang mau ikut magang di Jepang. Cukup sekian. Terima kasih kepada narasumber. Bye bye. Bye-bye.